Halo, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ertina Shelin, NIM 46-2019-012, Ulil Hidayah, NIM 46-2019-032, Sandy Clara, NIM 46-2019-060, Yulsiani Amelia, NIM 46-2019-078, Dwi Rati Kondi, NIM 46-2019-104, dan Estibulo, NIM 46-2019-112. Muskuloskeletal adalah sistem kompleks yang merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan yang melibatkan otot-otot dan kerangka tubuh, dan termasuk sendi, ligamen, tendon, dan saraf. Pada kepala ditemukan frontal, temporal, nasal, maxilla, mandibula, dan zygomatik. Pada rusuk ditemukan sternum, manubrium sterni, corpus sterni, processus xiphoid, clavicula, scapula, costa, costa spuria, costa vera, dan costa fluctuantes. Tulang belakang atau vertebra terdiri dari vertebra cervicalis, vertebra thoracalis, vertebra lumbalis, sacrum, dan coccygealis. Dalam sistem muskuloskeletal ada yang disebut ekstremitas atau sering disebut anggota gerak. Ekstremitas adalah perpanjangan dari anggota tubuh utama atau juga merupakan anggota tubuh prehensilitas atau anggota tubuh yang digunakan untuk bergerak, mencengkram, atau memegang. Pada tubuh manusia, ekstremitas terdiri dari dua, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Masing-masing disebut lengan dan kaki. Tulang penyusun ekstremitas adalah yang pertama clavicula dan scapula. Clavicula adalah tulang selangka dan scapula adalah tulang belikat. Dan dari dua tulang tersebut terdiri masing-masing atas dua buah tulang. Dan ada humerus atau tulang pangkal lengan, terdiri dari dua buah juga. Ada juga radius, tulang pengumpil, ulna atau tulang hasta, karpal, tulang pergelangan tangan, metakarpal atau tulang telapak tangan, falanges atau jari tangan. Sekian penjelasan dari ekstremitas atas. Tulang pinggul terdiri dari ilium sebagai tulang usus, pubis sebagai tulang kemaluan, ischium sebagai tulang duduk. Pada ekstremitas bawah terdiri dari femur tulang paha, patella sebagai tulang tempurung lutut, tibia tulang kering, fibula tulang betis, tarsal tulang pergelangan kaki, metatarsal tulang telapak kaki, falangis tulang jari-jari kaki. Contoh kasus muskuloskeletal. Tuan A berumur 65 tahun datang ke rumah sakit pada jam 10 pagi dengan keluhan nyeri pada kaki sebelah kiri dan nyeri pada sebelah kanan, dan dirasakan saat bergerak seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 7. Rasa nyeri datang, hilang, dan timbul. Pasien tampak menahan rasa nyeri dengan TTV, tekanan darah 150/80 mm Hg, dan nadi 85 kali per menit. Diagnosa keperawatan muskuloskeletal. Yang pertama, nyeri dan gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan fraktur dan trauma jaringan lunak, di mana pasien mengeluh pada area fraktur dan pasien tidak dapat menggerakkan bagian fraktur. Yang kedua, resiko tinggi atau aktual infeksi yang berhubungan dengan luka terbuka dan terpapar pada mikroorganisme ditandai dengan nampak adanya luka terbuka dan luka kotor. Yang ketiga, cemas berhubungan injuri yang tidak diduga dan kelihatan mobilitas, di mana pasien bertanya tentang apa yang akan terjadi, meminta agar petugas mendampinginya, dan pasien sering meminta obat penghilang rasa sakit.
Yang keempat, resiko tinggi atau aktual gangguan perfusi pulmoner yang berhubungan dengan emboli lemak, di mana pasien mengeluh nyeri dada dan susah untuk bernafas. Rheumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit autoimun yang menyerang persendian. RA juga dapat menyerang jaringan lainnya di seluruh tubuh. Walaupun penyebab RA belum diketahui dengan pasti, namun perkembangan dalam pemahaman terhadap patogenesis dari RA telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan dalam pemahaman patogenesis RA telah berperan dalam perkembangan obat-obatan baru, poten dan agen biologis dalam pengobatan dari RA. Penyebab rheumatoid arthritis terkait dengan sendi. Pada dasarnya, sendi manusia memiliki lapisan atau membran sinovial yang berfungsi untuk melindungi sendi agar tulang, otot, dan jaringan lain di sekitar persendian tidak saling bergesekan satu sama lain. Peradangan sendi pada penyakit rheumatoid arthritis terjadi karena sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas tubuh menganggap membran sinovial di sendi sebagai benda yang asing bagi tubuh sehingga harus dilawan. Sistem kekebalan tubuh sendiri menyerang jaringan yang membentuk sendi, yaitu lapisan penghasil minyak sendi, jaringan penghubung antar tulang atau ligamen, jaringan penghubung tulang dengan sendi atau tendon, dan tulang rawan. Penyakit ini dapat membuat sendi kehilangan bentuk dan akhirnya hancur. Kondisi di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh justru berbalik menyerang tubuh sendiri, dinamakan autoimun. Hingga kini, penyebab dari gangguan sistem pertahanan tubuh tersebut belum diketahui pasti, namun diduga terkait dengan faktor genetik. Ada juga studi yang menjelaskan bahwa rheumatoid arthritis yang ada menunjukkan bahwa jenis kelamin wanita usia 40-60 tahun memiliki riwayat keluarga mengalami rheumatoid arthritis atau sering terpapar asap rokok, merupakan kondisi yang membuat seseorang lebih rentan mengalami rheumatoid arthritis. Contoh kasus rheumatoid arthritis yaitu pasien perempuan dengan umur 55 tahun dengan keluhan nyeri sendi inflamatif di sendi bahu, kedua tangan, kedua kaki yang mengganggu aktivitas. Sebelumnya, anggota keluarga tidak ada yang mengalami sakit sendi dengan gejala yang sama. Pada pemeriksaan fisik, secara umum kondisi stabil. Diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi. Dengan melakukan rencana tindakan keperawatan, yang pertama, lakukan pengkajian nyeri PQRST atau perawat dapat mengkaji pemicu nyeri, kualitas nyeri, tempat nyeri, skala nyeri, dan waktu nyeri itu muncul. Dengan rasional membantu dalam menentukan kebutuhan manajemen nyeri pada pasien. Yang kedua, berikan teknik non-farmakologis atau dapat memberikan kompres hangat. Dengan rasional menghangatkan persendian sehingga dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah sehingga terjadi penurunan ketegangan otot yang menyebabkan nyeri berkurang. Yang ketiga, jelaskan strategi meredakan nyeri. Mungkin perawat bisa mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Dengan rasional dapat mengontrol rasa nyeri. Yang keempat, berikan posisi yang nyaman atau tirah baring. Dengan rasional memberikan rasa nyaman. Kolaborasi pemberian analgetik. Dengan rasional mengurangi rasa nyeri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan pasien mampu mengontrol nyeri. Pasien mengatakan bahwa sudah tidak nyeri lagi. Dan pasien mengatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Mungkin pasien dapat tidur nyenyak. Implementasi keperawatan yang pertama yaitu melakukan pengkajian nyeri PQRST. Dengan hasil data subjektif, pasien mengatakan nyeri muncul saat melakukan aktivitas berat.
Nyeri seperti ditindih beban berat. Pasien mengatakan nyeri di bagian sendi bahu, kedua tangan, dan kedua kaki. Pasien mengatakan nyeri skala 5. Pasien mengatakan nyeri menetap. Data objektif, pasien tampak meringis kesakitan. Yang kedua, memberi kompres hangat. Hasil pasien, data subjektif, pasien mengatakan nyeri berkurang saat dikompres. Data objektif, pasien tampak rileks. Yang ketiga, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang. Data objektif, pasien kooperatif dalam melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Yang keempat, memberikan posisi tirah baring. Pasien mengatakan nyaman dengan posisi tersebut. Data objektif, pasien tampak rileks. Kolaborasi pemberian analgetik. Implementasi keperawatan diagnosa yang kedua, yang pertama yaitu mengkaji kemampuan pasien dalam mobilisasi. Respon pasien mengatakan nyeri di bagian sendi bahu, kedua tangan, dan kedua kaki, sehingga susah untuk digerakkan. Data objektif, pasien tampak meringis kesakitan. Implementasi yang kedua, memonitor TTV sebelum dan setelah tindakan. Dengan hasil tekanan darah pasien 120/80, suhu 36,9 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, respirasi pernapasan 2 kali per menit. Yang ketiga, membantu pasien untuk menggunakan tongkat saat berjalan dan cegah terhadap cedera. Pasien mengatakan kesusahan saat berjalan. Data objektif, pasien berjalan dengan alat bantu yaitu tongkat. Diagnosa yang kedua yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Rencana keperawatan yang pertama, kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi dengan rasional mengetahui tingkat mobilisasi pada pasien. Yang kedua, monitor TTV sebelum dan setelah tindakan, yaitu mengukur tekanan darah pasien, suhu, nadi, dan respirasi pernapasan pada pasien. Dengan rasional mengetahui tingkat keefektifan perawatan yang dijalani. Yang ketiga, bantu pasien untuk menggunakan tongkat saat berjalan dan cegah terhadap cedera. Dengan rasional mencegah cedera pada pasien. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan pasien mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas. Pasien meningkat dalam aktivitas fisik. Yang terakhir, memverbalisasikan perasaan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah. Diagnosa yang ketiga, implementasi keperawatan yang pertama, menaikkan pengaman tempat tidur pada pasien. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan keamanan pasien sesuai dengan kondisi fisik. Yang ketiga, melarang pasien untuk mengangkat beban yang dapat membahayakan. Hasil pengamatan dari pasien, data subjektif, keluarga pasien mengatakan sudah melarang pasien untuk mengangkat barang yang membahayakan pasien. Diagnosa yang ketiga yaitu resiko cedera berhubungan dengan penurunan fungsi tulang. Rencana keperawatan yang pertama, sediakan lingkungan yang aman, nyaman untuk pasien dengan rasional mengurangi resiko cedera. Yang kedua, identifikasi kebutuhan keamanan pasien sesuai dengan kondisi fisik. Dengan rasional mengurangi resiko cedera. Yang ketiga, menghindari lingkungan yang berbahaya seperti memindahkan perabot atau memindahkan barang-barang yang berat. Dengan rasional mencegah terjadinya komplikasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan pasien terbebas dari cedera dan mampu mengenali perubahan status kesehatannya. Muskuloskeletal adalah
Sistem kompleks yang merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan yang melibatkan otot-otot dan kerangka tubuh, dan termasuk sendi, ligamen, tendon, dan saraf.